Anakku cinta, hari ini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Keong Emas dari Jawa Timur. Alkisah, di sebuah kerajaan Panjalu, hiduplah seorang raja. Raja tersebut memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Candrakirana dan Dewi Ajeng. Namun sayangnya, Ibu Candrakirana telah meninggal dunia saat ia masih kecil. Hal itu membuat raja menikah lagi dengan permaisuri barunya yang memiliki putri bernama Dewi Ajeng. Candrakirana adalah seorang putri yang baik hati dan berparas cantik. Sementara itu, Dewi Ajeng adalah seorang putri yang berperamai buruk. Suatu hari, datanglah Raden Ibu Kertapati dari kerajaan Jenggala hendak melamar salah satu dari mereka. Namun yang terpilih adalah Dewi Candrakirana sebagai calon istri Raden Ibu Kertapati. Hal itu membuat Dewi Ajeng iri hati dan mempunyai niat buruk kepada Dewi Candrakirana. Suatu hari, Dewi Ajeng datang ke seorang dukun untuk melenyapkan Dewi Candrakirana. Wahai dukun, jika engkau bisa melenyapkan saudariku Dewi Candrakirana, maka aku akan memberikanmu apa saja sebagai imbalanmu. Itu hal yang mudah bagi. Jika engkau bisa memberikanku 1000 keping koin emas, maka aku akan melakukan perintahmu. Baiklah. Suatu hari, ketika Dewi Candrakirana sedang menyendiri, tiba-tiba sang dukun dan sang Dewi Ajeng pun melemparkan sesuatu kepada Dewi Candrakirana. Boom! Dan kemudian setelah asap pun menghilang, Dewi Candrakirana berubah menjadi seekor keong yang cantik berwarna emas. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa tubuhku menjadi kecil seperti ini? Rasakan itu, Candrakirana. Aku telah menyihirmu menjadi seekor keong. Candrakirana, engkau akan menjadi manusia seutuhnya jika engkau bisa menemukan cinta sejatimu. Ya, kata sang nenek sambil melempar keong emas tersebut ke lautan. Setelah sekian lama terombang-ambing di lautan, keong emas pun terjerat oleh jaring nelayan, di mana jaring nelayan itu adalah milik sang nenek. Ketika sang nenek melihat keong emas, nenek pun tersenyum dan berkata, "Ya ampun, betapa cantiknya keong ini. Aku tak pernah melihat keong secantik ini." Sang nenek membawa pulang keong emas tersebut ke rumahnya. Keesokan harinya, sang nenek pun kembali ke laut untuk memancing ikan. Alangkah terkejutnya sang nenek ketika pulang melihat banyak sekali makanan di meja makannya yang tersedia untuknya. Ya ampun, siapa yang memasak ini? Siapa yang berani-beraninya masuk ke rumah? Apakah makanan ini untukku? Kata sang nenek sambil heran. Hal itu terus terjadi dan terulang setiap hari. Karena rasa penasaran, sang nenek pun berpura-pura pergi ke laut. Padahal yang ia lakukan adalah mengintip dari belakang rumahnya. Alangkah terkejutnya sang nenek ketika melihat
seorang gadis cantik memasak di dapur rumahnya. Sang nenek pun bertanya kepada seorang gadis itu. Wahai gadis cantik, siapakah engkau sebenarnya? Nenek, aku adalah Dewi Chandra Kirana dari Kerajaan Panjalu. Aku dikutuk menjadi seekor keong oleh saudariku sendiri. Jahat sekali orang itu. Tega-teganya berbuat seperti itu kepadamu, nak. Baiklah, engkau bisa tinggal bersamaku beberapa hari. Baik, Nek. Setelah beberapa hari, Raden Inu pun yang sibuk mencari keberadaan Dewi Chandra Kirana. Ketika ia sedang mencari, ia tiba di desa nelayan. Ia sangat kehausan dan lelah, dan memutuskan untuk berhenti sejenak di depan rumah dan meminta segelas air. Alangkah terkejutnya Raden Inu ketika melihat ke dalam jendela rumah tersebut. Di sana ada Dewi Chandra Kirana dan juga sang nenek tua. Chandra Kirana, betulkah itu Chandra Kirana? Wahai Chandra Kirana, mengapa engkau bisa berada di sini? Raden Inu Kertapati. Ya Chandra Kirana, ayahanda sangat sedih atas kehilanganmu. Ayo kita kembali ke istana. Baik Raden Inu, tapi saya mohon ajak nenek juga bersama kita karena nenek sudah menolongku. Betul Chandra Kirana, karena nenek sudah menolongku, maka nenek harus ikut bersama kita ke istana. Dan mereka bertiga kembali ke istana dan hidup bahagia selamanya. Sementara itu, sang Dewi Ajeng dan sang dukun mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Nah, segitu dulu ya teman-teman cerita aku hari ini. Itulah cerita keong emas yang berasal dari Jawa Timur. Pesan moral yang kita dapat ambil dari cerita ini adalah, jadi sesama manusia itu harus saling menyayangi. Kita juga nggak boleh iri hati teman-teman, karena rezeki kita udah diatur masing-masing. Oke, saya Cinta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.